Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, semua bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Katakan, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita dengan lambaikan tangan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, marilah rayakan, katakan, kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Baik adik-adik, siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan, kami memuji-Mu. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kami menyembah, sebab Kau Tuhan. Sebab katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami mau terus diajar dan kami mau belajar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun dan boleh mengajarkan setiap kami anak-anak-Mu, dan setiap firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur, kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Doa kakak adik-adik semua dalam keadaan baik, tetap semangat untuk mengikuti ibadah, dan tetap setia untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang satu orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Siapa dia? Yuk adik-adik ikutin ya cerita kakak. Nah, ketika Musa sudah menjadi tua, Tuhan ingin memilih satu orang hambanya untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Adik-adik tahu siapa yang dipilih Tuhan? Benar, Tuhan memilih Yosua. Tuhan juga berjanji kepada Yosua, Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Dan adik-adik tahu kan, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan kemenangan yang ajaib bagi Yosua dan orang-orang Israel. Apa itu kemenangan ajaib? Adik-adik, ketika Yosua dan bangsa Israel bertempur melawan orang-orang Yeriko, mereka itu tidak membawa senjata perang loh adik-adik. Mereka hanya mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari dengan membawa tabut Allah. Jadi mereka membawa tabut Allah mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Di hari yang ke-7 mereka meniupkan sangkakala dan mereka bersorak-sorai. Tiba-tiba, boom! Tembok Yeriko yang kokoh dan tinggi itu runtuh adik-adik. Dan bangsa Israel bisa masuk ke dalam untuk menguasai seluruh kota Yeriko. Adik-adik, sebelum Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel dan kepada Yosua, Tuhan itu sudah memberi perintah kepada bangsa Israel dan Yosua. Tuhan berpesan, seluruh kota Yeriko ini beserta isinya harus dimusnahkan, kecuali emas, perak, tembaga, dan besi. Ini semua dikuduskan dan dibawa masuk ke dalam pembendaharaan rumah Tuhan. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sedang menguasai kota Yeriko, dan salah satu dari mereka melihat barang-barang di kota Yeriko, dan dia melihat ada satu jubah yang sangat indah. Dia tertarik, wow, ini keren banget. Wah, kalau aku memakai jubah ini pasti ganteng. Sayang sekali ya, jubah yang indah ini harus dimusnahkan. Dan dia melirik kanan, melirik kiri. Tidak ada yang melihat. Aku akan mengambilnya. Dan bapak ini mengambilnya loh adik-adik. Dia bukan hanya mengambil jubah, tapi dia juga mengambil beberapa perak dan emas yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Adik-adik, bapak ini sepertinya lupa ya, bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha melihat. Tidak ada yang bisa tersembunyi daripada Tuhan. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel menguasai kota Yeriko, Yosua mengajak bangsa Israel untuk berperang melawan kota Ai. Nah mereka ingin menyerang ke kota Ai. Kota Ai ini adalah kota yang kecil, adik-adik, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kota Yeriko. Nah dalam hitung-hitungan, bangsa Israel ini pasti akan bisa mengalahkan orang Ai karena mereka jumlahnya sedikit dan kotanya kecil. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Ai mengalahkan mereka. Orang Israel lari ketakutan. Bahkan mereka ada yang terluka karena mereka kalah dari bangsa Ai. Adik-adik, Yosua sangat kecewa dan dia bingung. Kenapa Tuhan? Yeriko yang besar itu kami bisa kalahkan. Kenapa Ai ini tidak bisa kami kalahkan? Dan Yosua meminta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan menyampaikan bahwa salah satu dari mereka telah tidak taat. Salah satu dari mereka tidak jujur mengambil haknya Tuhan. Nah adik-adik, Yosua
memeriksa orang-orang Israel. Satu persatu mereka diperiksa dan Yosua menemukan satu orang bernama Akan. Akan ini mengambil jubah perak dan juga emas yang dia simpan di dalam kemahnya. Adik-adik tahu apa yang dialami Akan? Akan ini dihukum, adik-adik. Dia dihukum mati dan seluruh kepunyaannya dimusnahkan. Wah, kasihan sekali ya Akan, adik-adik, mengalami hukuman yang berat seperti itu. Adik-adik, pesan dari firman Tuhan hari ini, ayo kita semua menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Kita taat kepada perintah dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita taat, itu akan menjadikan kita orang yang jujur. Ayo adik-adik, semuanya belajar taat dan patuhi perintah. Demikian firman Tuhan. Ayo kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan menjadi anak-anak yang taat akan perintah, anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Satu kali lagi kata ulang, Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah, adik-adik dihafal ayat hafalannya ya, dan adik-adik jangan lupa memvideokannya dan kirim ke nomor yang tertera di layar. Semangat adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Bye. Yang bisa adik-adik download di link di bawah seperti biasa. Kemudian lem kertas, lem double tip atau lem slow tip, sedotan, pena, gunting, dan ini adalah kertas biasa yang udah kakak gunting. Setelah adik-adik download, adik-adik boleh warnain seperti ini ya. Adik-adik boleh warnain sesuka hatimu, warna pink, warna oranye, terserah adik-adik. Ini sudah kita warnai, kemudian kita gunting satu persatu. Mari kita gunting. Sudah dapat tempel. Kemudian kita akan menempelkan iPad di bagian belakang tangan kita. Tempelannya boleh menggunakan lem. Kalau kita tidak punya lem bening, kita pakai kertas. Kemudian kita akan menuliskan ayat Alkitab. Untuk hari ini kita menggunakan ayat hafalan minggu ini, yaitu di Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Setelah adik-adik tulis, kita akan menempelkannya pada bunga kita di atas. Sudah jadi. Jadi seperti ini adik-adik. Setelah adik-adik tempelkan, kemudian adik-adik tempelkan kembali ayat hafalan atau nas Alkitab yang adik-adik mau. Bye bye, see you next week. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Puji Tuhan, biarlah kebangkitan Kristus terus ada bersama dengan kita, dan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita bersyukur bersama-sama untuk hari ini. Sama-sama katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya.
Adik-adik angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, pengurapan pencerahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai setiap langkah-langkahmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus buat engkau berhasil, Tuhan Yesus buat engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.